Pernahkah kamu merasa tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap tidak melakukannya? Kamu tahu mana yang benar, tapi memilih menundanya. Kamu tahu perubahan itu perlu, tapi entah kenapa tetap bertahan dalam pola lama yang tak lagi membawa apa-apa. Bukan karena kamu lemah, tapi karena manusia, secara naluriah, lebih takut kehilangan identitas lamanya daripada membangun yang baru. Bahkan ketika identitas itu terbentuk dari luka, dari kebiasaan buruk, atau dari zona nyaman yang semu. Kita hidup di dunia yang terus mendorong pencapaian, tapi lupa mengajarkan bagaimana mengolah batin. Kita sering mengira perubahan datang dari motivasi, padahal Stoikisme berkata, perubahan sejati lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan, dari disiplin yang dibangun pelan tapi konsisten, dan dari keberanian menatap hidup secara jujur, tanpa drama, tanpa pembenaran. Kamu tidak butuh izin untuk berkembang. Tidak juga butuh validasi dari dunia luar untuk mulai menata ulang cara berpikirmu. Yang kamu butuh hanyalah keberanian untuk berhenti hidup di dalam kepalamu sendiri dan mulai hidup dari prinsip yang kamu pegang teguh. Dan disinilah letak brutalnya Stoikisme. Ia tidak membujuk dengan motivasi manis, tapi menantangmu dengan cermin jernih untuk melihat siapa dirimu ketika tidak sedang diperhatikan, dan siapa kamu ketika semua alasanmu hilang satu persatu. Dalam video ini, kita akan membedah 10 aturan stoik yang tidak nyaman, tapi sangat perlu. Bukan teori kosong, bukan petuah basi, tapi prinsip-prinsip yang, bila kamu izinkan bekerja di dalam dirimu, akan memaksa kamu bertumbuh, lebih jujur, lebih kuat, dan lebih berani menjalani hidup sebagaimana mestinya. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Selamat datang di perjalanan memperbaiki pikiranmu agar hidupmu ikut berubah. Poin 1. Berhenti bernegosiasi dengan kelemahanmu. Ada satu momen sunyi dalam hidup yang tidak muncul di depan kamera, tidak disorot lampu, dan tidak didengar siapa-siapa. Momen itu terjadi di dalam kepalamu sendiri. Ketika kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan, tapi kamu memilih untuk menundanya. Bukan karena tidak bisa, tapi karena kamu sedang bernegosiasi dengan kelemahanmu sendiri, dan negosiasi ini tidak pernah berlangsung adil. Coba pikir, seberapa sering kamu mendengar suara-suara seperti ini? Aku butuh istirahat dulu. Aku belum siap. Aku harus mencintai diriku sendiri dulu, baru mulai berubah. Padahal diam-diam kamu tahu, itu bukan cinta, itu pelarian. Lari dari panggilan versi dirimu yang lebih kuat. Karena tidak ada cinta sejati yang membiarkanmu tenggelam dalam kebiasaan lama yang sama, terus-menerus, tanpa pertumbuhan. Mungkin ini terdengar keras, tapi kadang, kamu perlu mendengar sesuatu yang tidak nyaman, supaya bisa keluar dari kenyamanan yang terlalu lama kamu pelihara. Biasanya, kita menyamar. Kita sebut kemalasan sebagai self-care. Kita panggil rasa takut dengan nama realistis. Kita beri label kelembutan pada pembiaran. Dan tanpa sadar, kelemahan itu mulai terasa seperti bagian dari siapa diri kita. Seperti identitas. Dan ketika seseorang menyentuhnya, kita bukan merasa ditantang, tapi merasa diserang. Itu jebakan, dan kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalaminya, bahkan mungkin semua, karena ada godaan aneh dalam merasa cukup hanya dengan jadi lemah. Seolah kalau kita mengaku rapuh, dunia akan menurunkan ekspektasinya, dan kita akan aman. Tapi, apa benar seperti itu? Atau sebenarnya, kita hanya takut. Takut kalau harus bertanggung jawab. Takut kalau benar-benar kuat, kita tidak bisa lagi menyalahkan siapa-siapa. Takut menghadapi hari tanpa alasan untuk gagal. Karena kelemahan itu nyaman. Ia mengerti kita. Ia membiarkan kita duduk tenang, tidak bergerak, dan berkata, "Sudah, kamu memang begini." Dan kita percaya. Tapi bagaimana jika itu bukan kamu? Bagaimana jika semua kelemahan itu bukan bagian dari jati dirimu, melainkan bagian dari masa lalumu?
dan kamu tinggal terlalu lama di sana. Stoikisme punya pesan yang sederhana, tapi tajam. Jika kelemahan menjauhkanmu dari kebajikan, maka itu bukanlah kebaikan. Itu penjara, dan kamu tidak harus tinggal di dalamnya. Epictetus menyebutkan bahwa pengampunan diri harusnya membebaskan, bukan membius. Artinya, memaafkan diri sendiri itu penting. Tapi hanya jika setelah itu kamu bangkit. Kalau tidak, itu hanya alasan yang dibungkus halus. Sekarang pikirkan ini. Apa yang akan terjadi jika kamu berhenti bernegosiasi dengan kelemahanmu? Apa yang bisa berubah jika kamu berhenti mendengarkan bisikan halus yang membujuk untuk menunda, menghindar, menyamarkan? Bayangkan kamu mulai bertindak. Tidak sempurna, tidak hebat, tapi nyata. Pagi-pagi kamu bangun, bukan karena kamu termotivasi, tapi karena kamu tahu. Menunda berarti kalah sebelum perang dimulai. Kamu mulai menolak tawaran halus dari kelemahan. Istirahat dulu sebentar. Kamu jawab, sudah cukup istirahat, sekarang saatnya kerja. Mungkin kamu akan terlihat dingin di mata orang yang masih mencintai kemalasannya. Tapi bukan dingin, itu ketegasan. Karena kamu mulai memilih jalan yang berat, demi hasil yang lebih ringan di masa depan. Ingat, keteguhan yang kamu bangun hari ini adalah perlindungan dari kekacauan batin esok hari. Dan kamu tidak butuh validasi siapapun untuk itu. Lucunya, kelemahan sering terdengar logis, bahkan bijak. Tapi saat kamu telusuri lebih dalam, tidak ada keberanian di sana. Hanya ketakutan yang berpura-pura jadi alasan. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah aku mampu? Pertanyaannya sekarang adalah, sudah berapa lama aku membiarkan kelemahanku bicara atas namaku? Jika kamu masih mendengarnya, mungkin kamu belum menghentikan negosiasi itu. Tapi kamu bisa. Mulai hari ini. Dan ya, akan berat. Akan ada malam di mana kamu ingin menyerah. Tapi bukankah itu justru saat terbaik untuk bertarung? Saat tidak ada yang melihat, saat tidak ada tepuk tangan, itu medan latihan mental yang sesungguhnya. Berhenti bernegosiasi dengan kelemahanmu bukan soal menjadi sempurna, tapi soal menolak kalah sebelum kamu benar-benar bertarung. Kamu tidak harus jadi yang tercepat, yang paling kuat, atau yang paling pintar. Tapi kamu harus jadi satu hal, yang tidak menyerah pada suara lembut, yang membujukmu untuk tetap kecil. Jangan beri ruang lagi. Kelemahanmu tidak butuh alasan. Ia butuh batas. Sekarang giliranmu. Apa yang akan kamu lakukan ketika suara itu muncul lagi besok pagi? Bukan aku yang harus menjawabnya, tapi kamu. Dan aku harap kamu sudah tahu jawabannya. Poin 2. Kendalikan reaksimu atau akan dikendalikan olehnya. Ada satu momen yang sering luput kita sadari. Saat di mana tubuh sudah duduk tenang, tapi pikirannya masih berteriak. Kamu tahu sensasinya. Detak jantung mulai naik, tangan dingin, dada sesak. Seseorang bicara, nada suaranya mengusik. Kata-katanya biasa saja, tapi reaksimu luar biasa. Ledakan kecil di dalam kepala, seperti api yang tanpa aba-aba sudah menyambar bensin. Dan kamu mulai merasa kalah. Tapi bukan karena dia, karena dirimu sendiri. Lucunya, kita semua tahu kalau reaksi bisa mengubah segalanya. Tapi tetap saja, kita membiarkan amarah kecil menghancurkan hubungan atau rasa sakit lama merusak keputusan penting. Seolah kita bukan pengendali hidup, tapi hanya penumpang dalam mobil pikiran yang remnya rusak. Lalu kita menyebutnya spontan. Seolah tak bisa dicegah. Seolah emosi adalah pembenaran mutlak atas apapun yang terjadi setelahnya. Tapi, apakah benar begitu? Stoikisme menyiratkan sebuah gagasan yang sederhana tapi menantang, bahwa antara stimulus dan respons selalu ada jeda. Dan di jeda itulah kebebasan kita berada. Marcus Aurelius menyebutnya, kita bukan budak emosi, kecuali kita yang memilih jadi budak. Dalam dunia modern, ini bukan sekadar filosofi. Neuroscience pun mendukung. Proses yang disebut amigdala hijack menjelaskan bagaimana otak bagian paling purba bisa membajak kesadaran kita.
Tapi itu hanya terjadi jika kita membiarkannya. Dan ya, kamu bisa merasa benar saat marah. Tapi merasa benar tidak berarti kamu bertindak bijak. Terkadang, reaksi itu tidak datang dari kejadian sekarang, tapi dari luka yang dulu belum sempat sembuh. Dan sekarang, hanya perlu satu percikan kecil untuk membakar ulang seluruh cerita lama. Pernah kamu merasa reaksi seseorang berlebihan atau bahkan dirimu sendiri? Bukan karena masalahnya besar, tapi karena akumulasi luka tak terselesaikan yang akhirnya tumpah ke tempat yang salah. Jika kamu diam sejenak, kamu mungkin menyadari reaksi emosional kita seringkali hanya bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Dan jika tidak dikendalikan, kita akan terus mengulangi siklus itu, berkonflik dengan orang yang sebenarnya tidak bersalah, merusak peluang yang sebenarnya pantas kamu miliki. Kamu mungkin bisa menghindar dengan cara lama. Tarik napas, berjalan menjauh, alihkan perhatian. Tapi itu hanya permukaan, seperti menutup luka dalam dengan plester. Tidak cukup, karena kendali bukan cuma tentang menahan. Kendali itu menyelam, menelusuri akar, lalu menata ulang seluruh sistem kepercayaan dalam kepalamu. Dan terkadang, kendali terbaik bukan yang keras, tapi yang hening. Kamu hanya tersenyum saat orang lain marah. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tidak butuh membuktikan apapun. Kamu hanya perlu menjaga damai dalam dirimu sendiri. Tapi jangan salah paham. Mengendalikan reaksi bukan berarti jadi mati rasa. Justru sebaliknya, kamu jadi lebih peka, lebih sadar. Kamu tahu kapan marah itu sehat. Tapi kamu juga tahu kapan marah itu hanya mekanisme pertahanan ego yang takut kalah. Mari kita lihat dari sisi realitasnya juga. Dalam psikoterapi, konsep regulasi emosi adalah pilar penting dalam proses penyembuhan. Bukan untuk mematikan rasa, tapi untuk memformat ulang bagaimana kita memproses rasa itu, agar keputusan lahir dari pikiran jernih, bukan dari ledakan sesaat. Bayangkan sebuah skenario sederhana. Seseorang menghina kamu di depan umum. Semua mata melihat. Ego panas, mulutmu ingin membalas. Tapi kamu diam. 1 detik, 2 detik, 5 detik, dan kamu tersenyum. Lalu pergi. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menang. Reaksimu tidak menentukan harga dirimu, tapi reaksi itu menunjukkan seberapa tinggi kualitas batin yang kamu punya. Dan kadang, kekuatan itu bukan soal meninju balik, tapi soal tidak membiarkan orang lain mencuri kedamaianmu. Kamu tahu apa yang lebih sulit dari menahan amarah? Mengubahnya jadi pelajaran, menerjemahkannya jadi tindakan yang membangun. Menyadari bahwa tidak semua provokasi harus direspon, dan tidak semua kekacauan harus kamu selamatkan. Dan dari sinilah muncul kedewasaan yang nyata. Bukan karena kamu tidak merasa apa-apa, tapi karena kamu tahu apa yang layak diberi energi, dan apa yang cukup kamu biarkan berlalu. Karena pada akhirnya, jika kamu tidak mengendalikan reaksi itu, kamu akan dikendalikan olehnya. Dan itu bukan hidup yang kamu inginkan, kan? Sekarang, bayangkan dirimu di masa depan. Jauh lebih tenang, lebih bijak, lebih kokoh. Orang-orang datang dan pergi. Masalah besar atau kecil. Tapi kamu tetap kamu. Tidak terguncang. Karena kamu tahu, hidupmu bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang bagaimana kamu memilih untuk meresponsnya. Dan kamu selalu bisa memilih. Poin 3. Lakukan hal-hal sulit, terutama saat kamu tidak ingin melakukannya. Kadang kamu tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi anehnya justru di saat seperti itu, kamu malah tidak ingin bergerak. Mungkin tubuhmu tidak sakit, tapi ada yang lebih berat daripada rasa lelah, rasa malas yang dibungkus logika. Kalimat seperti, nanti aja, atau aku belum siap, terdengar seperti keputusan bijak. Padahal, kamu sedang menunda kehidupanmu sendiri. Dan yang lebih menarik, kamu sadar itu. Tapi kenapa tidak langsung bertindak? Begini, otak manusia tidak dirancang untuk pencapaian. Otakmu lebih peduli pada keamanan. Secara evolusioner, rasa malas, atau lebih tepatnya,
Kecenderungan menghindari ketidaknyamanan dulu menyelamatkan manusia dari risiko. Tapi di zaman sekarang, insting itu justru bisa jadi jebakan. Apa yang dulu menjaga hidupmu, kini bisa jadi penghalang utama untuk hidup secara utuh. Kita semua pernah berada di titik itu. Duduk menatap layar kosong, tugas belum disentuh, waktu terus berjalan. Dan semakin kamu diam, semakin berat rasanya untuk mulai. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menunggu keinginan. Padahal keinginan itu tidak akan datang. Inilah yang jarang disadari. Saat kamu tidak ingin melakukannya, justru saat itulah kamu paling perlu melakukannya. Karena di momen itulah kamu sedang diuji, bukan oleh dunia, tapi oleh dirimu sendiri. Apakah kamu tunduk pada perasaan sesaat, atau kamu memilih bergerak berdasarkan prinsip? Stoikisme menyebutnya sebagai latihan sadar. Epictetus menyarankan, jangan hanya lakukan hal yang nyaman. Latih dirimu menghadapi ketidaknyamanan yang kamu pilih secara sadar. Karena hanya dengan itu, kamu jadi kuat menghadapi ketidaknyamanan yang tidak kamu pilih. Dan disitulah intinya. Dunia tidak akan selalu memberi kamu momen yang enak. Tapi kamu bisa melatih cara berpikirmu agar tetap bergerak meski enggan. Bayangkan ini. Kamu bangun pagi. Alarm berbunyi. Opsi pertama, snooze, tarik selimut, lanjut tidur. Opsi kedua, bangun, dingin, tidak nyaman. Tapi kamu bangun, bukan karena kamu semangat, tapi karena kamu sedang mengukir sebuah pola. Satu keputusan kecil bisa membentuk arah hidupmu, dan satu keputusan yang ditunda bisa membuka pintu untuk 5 alasan lain yang akan menghentikanmu seharian. Psikologi menyebut ini low frustration tolerance, ketidakmampuan menahan ketidaknyamanan kecil yang akhirnya menciptakan frustrasi besar dalam jangka panjang. Dan kamu bisa lihat sendiri efeknya. Hidup jadi penuh penundaan. Potensi yang belum sempat tumbuh, perlahan membusuk, karena tidak pernah diberi aksi nyata. Apakah kamu ingin seperti itu? Atau kamu mau memilih jalur sulit sekarang, agar kamu punya pilihan hidup yang lebih luas ke depan? Fakta menariknya, tubuh kita sebenarnya tidak selemah itu. Penelitian membuktikan bahwa batas kelelahan seringkali bukan soal fisik, tapi sinyal dari otak yang menipu kita agar berhenti lebih cepat. Artinya, banyak dari kita menyerah bukan karena sudah habis, tapi karena percaya pada batas yang belum terbukti. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kamu ingin jadi orang yang hanya bertindak saat sedang semangat? Atau kamu mau melatih diri untuk tetap bergerak, justru saat malasnya sedang kuat-kuatnya? Bayangkan 5 tahun ke depan. Apa jadinya kalau kamu terus memilih untuk menunda saat merasa enggan? Berapa banyak pintu tertutup? Berapa banyak cerita yang tidak sempat ditulis karena kamu memilih tunda 1 hari, lalu 2, lalu setahun? Lalu sebaliknya, bayangkan kalau setiap kali rasa tidak ingin muncul, kamu justru bergerak. Bukan lari jauh, cukup 1 langkah, tapi konsisten. Apa yang berubah? Pola pikir, identitas, hidupmu. Karena saat kamu melatih diri untuk bertindak meski tidak ingin, kamu sedang membentuk karakter. Dan karakter itulah yang akan menyelamatkanmu saat motivasi hilang, saat badai datang, saat dunia tidak memihak. Kamu tidak perlu selalu semangat, tapi kamu harus selalu punya arah. Dan arah itu dibentuk dari kebiasaan menghadapi hal-hal yang tidak ingin kamu hadapi. Jadi, jika hari ini kamu merasa malas, tidak mood, ingin menunda, anggap itu alarm. Bukan untuk berhenti, tapi untuk bergerak. Mungkin kecil, mungkin pelan, tapi pasti. Karena kamu bukan penunggu waktu ideal. Kamu adalah orang yang membangun waktu ideal itu. Dengan bertindak sekarang juga. Jangan tunggu ingin. Mulailah karena itu perlu. Dan kamu akan lihat betapa jauh kamu bisa berjalan. Poin 4. Singkirkan gangguan dan kuasai fokusmu. Kadang, yang paling mencuri dari kita bukan hal besar, tapi gangguan kecil. 1 notifikasi, 1 scroll, 1 percakapan yang sebenarnya bisa dilewatkan. Dan begitu kamu sadari, sudah 1 jam hilang. Bukan karena tidak sibuk,
tapi karena tidak benar-benar hadir. Ironis ya, di zaman di mana segala hal tersedia dalam satu klik, justru perhatian menjadi hal paling langka. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa kita begitu mudah terdistraksi? Bukan karena kita lemah, tapi karena sebagian dari kita ingin kabur. Kabur dari kesunyian, dari ketakutan gagal, dari pekerjaan besar yang belum selesai karena terlalu berarti untuk dilukai. Dan gangguan itu datang dengan wajah ramah, terlihat ringan, bahkan menyenangkan. Tapi dalam diam, mereka mencuri energi paling penting yang kita punya, perhatian. Kalau kamu perhatikan, kehilangan fokus bukan cuma soal produktivitas, tapi soal kehilangan arah. Karena begitu kamu tidak bisa lagi mengarahkan pikiranmu ke tempat yang kamu pilih. Kamu bukan lagi pengendali hidupmu, kamu sedang dikendalikan oleh algoritma, distraksi sosial, atau kegelisahan yang tidak selesai. Menurut riset terbaru, rata-rata manusia sekarang hanya bisa fokus sekitar 47 detik pada satu tugas sebelum beralih ke hal lain. Dan saat berpindah itu, dibutuhkan waktu sekitar 23 menit untuk benar-benar kembali ke alur kerja semula. Itu kalau kamu bisa kembali. Sekarang bayangkan, jika itu terjadi sepanjang hari, setiap hari, berapa banyak ide yang gagal lahir? Berapa banyak pekerjaan yang terseret lambat? Berapa banyak waktu yang hilang, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak fokus? Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa kita harus melakukan satu hal dalam satu waktu dengan sungguh-sungguh. Bukan karena itu keren, tapi karena hanya dengan cara itu, kamu bisa melihat sesuatu sampai ke dalam. Fokus bukan cuma keterampilan kerja, itu cerminan kondisi batin. Seseorang yang tidak bisa duduk dengan pikirannya sendiri akan mencari apapun untuk menghindar, bahkan sekadar dengan memencet layar kosong. Dan ini menarik, karena seringkali gangguan tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Ada bagian dari diri kita yang merasa belum pantas melangkah jauh, belum siap. Jadi ketika muncul kesempatan besar, alih-alih menyambutnya, kita refleks membuka media sosial, mengalihkan diri dari rasa takut yang belum selesai. Tapi disinilah peran kesadaran hadir. Saat kamu mulai bertanya, kenapa aku terus mengulang kebiasaan ini? Kenapa aku terus menunda pekerjaan penting dengan hal sepele? Itu bukan kelemahan. Itu awal dari perubahan. Stoikisme mengajak bukan untuk menolak teknologi, tapi untuk mengenali batas. Untuk mengatur ruang batin agar tetap jernih meski dunia terus bising. Ada strategi praktis yang bisa kamu mulai hari ini. Misalnya, gunakan waktu hening 10 menit tanpa distraksi apapun sebelum kerja. Bukan untuk cari ide, tapi untuk menenangkan pikiran. Atau batasi konsumsi notifikasi. Bukan karena kamu tidak ingin tahu, tapi karena kamu ingin menentukan sendiri kapan kamu tahu. Hal lain yang sering luput. Keberanian menghadapi keheningan. Coba diam dalam ruangan tanpa musik, tanpa layar, tanpa suara orang. Apa yang kamu rasakan? Kalau terasa gelisah, itu wajar. Tapi justru disitulah kamu mulai bertemu dengan dirimu sendiri. Dan itulah tempat terbaik untuk membangun fokus. Bukan di tengah bisingnya notifikasi, tapi di dalam tenangnya pikiran yang sadar. Bayangkan kalau kamu bisa melatih itu setiap hari. Kamu akan mulai menyadari perbedaan antara kerja yang sibuk dan kerja yang dalam. Antara hadir secara fisik dan hadir secara utuh. Antara terlihat aktif dan benar-benar produktif. Dan kalau kamu terus melatihnya, perlahan, kamu akan merasa ada sesuatu yang pulih. Pikiranmu jadi lebih jernih. Waktumu terasa cukup. Keputusanmu lebih tajam. Karena kamu berhenti membiarkan dunia mencuri perhatianmu. Kamu yang memutuskan apa yang layak diperhatikan, apa yang layak dikerjakan, dan apa yang sebaiknya kamu biarkan menghilang begitu saja, tanpa rasa bersalah. Fokus bukan soal keras kepala, tapi soal memilih apa yang layak hidup dalam pikiranmu. Dan hari ini, kamu bisa mulai memilih. Poin 5. Berhenti mencari pengakuan. Kamu tidak butuh izin untuk berkembang.
Pernah nggak kamu merasa, apapun yang kamu lakukan, kalau nggak ada yang lihat, seolah tidak cukup berharga? Seolah perjuanganmu harus disahkan oleh tepuk tangan agar terasa sah. Itu bukan salahmu sepenuhnya. Sejak kecil, kita belajar lewat pujian. Kita diberi stiker emas karena rajin. Kita dipuji saat ranking. Tapi tanpa sadar, kita tumbuh dengan pemahaman. Keberhasilan adalah sesuatu yang harus diakui. Kalau tidak ada yang tahu, seolah tidak pernah terjadi. Tapi sekarang kamu dewasa. Dan kamu tahu, tidak semua pertumbuhan datang dengan sorak-sorai. Seringkali, justru momen terbesarmu datang di tengah malam yang sunyi, ketika kamu berjuang melawan keraguan sendiri. Tidak ada kamera, tidak ada saksinya, hanya kamu. Dan tekad yang belum kamu serahkan. Sayangnya, banyak yang tidak tahan sunyi. Banyak yang merasa hampa jika tumbuh tanpa disaksikan. Mereka butuh panggung, bahkan untuk perubahan kecil. Dan ini terjadi terus-menerus di mana-mana. Dokumentasi progres, validasi digital, update rutin seolah-olah kemajuan itu hanya sah jika ditonton orang lain. Padahal, siapa sebenarnya yang kamu coba buktikan? Kalau jawabanmu bukan diriku sendiri, maka berhati-hatilah. Karena kamu mungkin sedang membangun hidup berdasarkan opini orang, bukan prinsipmu sendiri. Menurut teori motivasi modern, validasi bisa memang memberi energi. Tapi kalau kamu terlalu bergantung padanya, maka kamu akan jadi seperti orang yang harus minum kopi setiap 1 jam sekali. Tanpa itu, kamu lemas. Kamu bukan bertumbuh, kamu cuma menyesuaikan ekspektasi eksternal. Stoikisme punya pandangan yang lebih dalam dari sekadar semangat. Marcus Aurelius menulis, "Bekerjalah tanpa mengharapkan pengakuan, karena yang mulia tidak bergantung pada pujian." Artinya, integritas sejati lahir justru ketika tidak ada yang melihat. Saat kamu tetap belajar, tetap melatih disiplin, tetap bertumbuh, tanpa ada satupun mata yang menyaksikan. Dan kalau dipikir-pikir, apakah kamu benar-benar ingin hidup yang bergantung pada like? Bayangkan satu hari nanti kamu berhenti mendapat pengakuan. Apakah kamu juga akan berhenti berkembang? Ada satu skenario yang mungkin kamu kenal. Kamu sedang menjalani perubahan besar, mengatur ulang kebiasaan, memperbaiki cara berpikir, mungkin menjaga pola hidup, tapi tidak ada satupun dari orang sekitarmu yang melihat. Tidak ada yang memuji, bahkan sebagian meragukanmu. Di momen itu, kamu merasa tergoda untuk berhenti. Untuk apa kalau tidak dihargai? Dan saat itulah kamu diuji. Apakah kamu berubah karena prinsip atau hanya karena ingin dipuji? Tumbuh dalam sunyi memang sulit, tapi itulah yang menjadikannya kuat. Ada perasaan khusus yang muncul ketika kamu tahu kamu bisa, meski tidak ada yang menyaksikan. Rasa percaya yang lahir bukan dari komentar orang, tapi dari dirimu sendiri. Ini bukan arogansi, ini pondasi. Dan anehnya, justru orang-orang yang paling tenang, yang tidak bicara banyak soal pencapaiannya, mereka yang seringkali paling jauh perjalanannya. Karena energi mereka tidak bocor untuk membuktikan apa-apa. Kalau kamu saat ini sedang merasa sepi karena usahamu tidak dihargai, mungkin kamu sedang berada di jalur yang benar. Jalur di mana kedewasaanmu tidak dibangun dari sorotan, tapi dari konsistensi dalam senyap. Bayangkan ini, kamu terus bertumbuh, tapi tidak memberitahu siapapun. Dan suatu hari, seseorang melihatmu dan berkata, "Kamu beda ya, ada sesuatu yang berubah." Itu bukan karena kamu pamer, tapi karena hasilnya tidak bisa disembunyikan. Kamu tidak perlu teriak. Hidupmu sendiri yang akan berbicara. Jadi berhentilah menunggu tepuk tangan. Kamu tidak sedang tampil. Kamu sedang hidup. Dan untuk itu, kamu tidak butuh izin dari siapapun. Langkahmu sah, walau sendiri. Kebesaranmu nyata, meski belum terlihat. Karena pertumbuhan sejati tidak butuh sorot lampu. Ia hanya butuh satu hal, kemauanmu untuk terus melangkah, bahkan ketika tidak ada yang melihat ke arahmu. Poin 6. Diam adalah kekuatan, kurangi bicara,
tingkatkan penguasaan diri. Ada momen ketika kamu sadar, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan bukan menjawab, bukan menjelaskan, bukan membela, tapi diam. Dan anehnya, di situ justru kamu menang. Karena ada pertempuran yang hanya bisa dimenangkan dalam keheningan. Sebuah pengendalian tak terlihat yang tidak butuh pengakuan, tidak butuh suara. Hanya butuh ketegasan dari dalam. Kita hidup di era yang menuntut respons cepat. Semua harus dibalas, harus ditanggapi, harus dibuktikan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, satu sikap sederhana terasa revolusioner. Tidak berkata apa-apa. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu tahu. Tidak semua hal pantas dijawab. Kebanyakan dari kita bicara bukan untuk menyampaikan, tapi untuk mengisi kekosongan. Dan kekosongan itu seringkali datang dari ketakutan. Takut tidak dianggap. Takut kalah. Takut terlihat lemah jika diam. Tapi benarkah diam itu kelemahan? Stoikisme justru melihat sebaliknya. Marcus Aurelius menulis, "The more we value silence, the more powerful our words become." Karena ketika kamu diam, kamu menyaring, kamu menimbang, kamu mengamati, dan dari situ kamu mulai mengenal kualitas pikiranmu sendiri. Coba bayangkan ini. Seseorang menyindir kamu di tempat umum. Semua mata menunggu reaksimu. Tangannya gerak, nadanya tinggi. Kamu tahu kamu bisa membalas. Kamu tahu kamu bisa menang secara argumen. Tapi kamu memilih tidak. Kamu hanya tersenyum, lalu melangkah pergi. Sekilas kamu terlihat kalah. Tapi sebenarnya, kamu baru saja menyelamatkan energi mentalmu dari debat yang tidak layak. Dan yang lebih penting, kamu tidak memberi kekuasaan atas emosimu kepada siapapun. Kebiasaan menjawab secara refleks membuat kita reaktif. Kita berbicara bahkan sebelum kita paham, atau lebih parah, kita berbicara untuk menyembunyikan keresahan batin. Psikologi menyebut ini sebagai komunikasi kompulsif, di mana seseorang bicara bukan karena ingin menyampaikan, tapi karena tidak tahan dengan keheningan. Karena dalam keheningan, kita harus mendengarkan satu suara yang sulit dihadapi. Suara hati sendiri, dan banyak yang tidak siap, tapi justru di sanalah tempat semua dimulai. Dari ruang sunyi, dari tidak adanya suara, dari kesediaan untuk tidak menjelaskan segalanya. Diam bukan pasrah, diam bukan menyerah, diam adalah keputusan sadar. Sebagaimana pedang yang belum dihunus, bukan karena tidak tajam, tapi karena belum perlu. Ada kalanya ketenanganmu membuat orang lain gelisah. Mereka mencoba memancingmu, menggertakmu, memancing emosimu agar keluar dan kehilangan bentuk. Tapi jika kamu tetap diam, tetap jernih, kamu memegang kendali. Kamu mengatur irama permainan tanpa mengangkat suara sedikit pun. Itu bukan ketidaktahuan, itu penguasaan diri. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan ajakan untuk membisu, bukan juga glorifikasi sikap pasif, tapi tentang kemampuan memilih kapan bicara, kapan diam. Karena tidak semua opini perlu dibalas. Tidak semua tuduhan perlu ditanggapi, dan tidak semua percakapan butuh kamu di dalamnya. Semakin kamu mengerti ini, semakin kamu sadar, ketenanganmu adalah senjata paling canggih yang kamu punya. Lalu, bagaimana cara melatihnya? Mulailah dengan membiarkan satu obrolan lepas begitu saja. Tak perlu dibalas, biarkan. Berlatih tidak menjawab pesan yang tidak penting. Berlatih mendengar, tanpa merasa harus menanggapi. Dan yang paling sulit, berlatih diam saat sedang emosi. Bukan karena kamu memendam, tapi karena kamu memilih menyaring. Di sana, kamu akan menemukan bahwa keheningan itu bukan ruang kosong, tapi ruang belajar. Tempat kamu mengenali motifmu sendiri. Tempat kamu menyadari bahwa kata-kata bisa jadi senjata, tapi juga bisa jadi jebakan. Jadi, gunakanlah dengan hemat. Biarkan dirimu tenang saat dunia ingin ribut. Biarkan orang lain bicara saat kamu memilih mendengar. Biarkan prosesmu bertumbuh dalam hening, agar tidak ada yang bisa merusaknya dengan opini mereka. Dan ketika saatnya tiba untuk bicara, kamu akan bicara
Bukan karena ingin didengar, tapi karena kata-katamu sudah cukup kuat untuk diam sebelumnya. Di dunia yang ribut karena semua ingin terdengar, kekuatanmu justru terletak pada keberanian untuk memilih diam. Itulah kendali, itulah ketenangan, dan itulah kekuatan yang sebenarnya. Poin 7. Akui kesalahanmu tanpa rasa malu atau alasan. Kamu mungkin tahu rasanya. Saat kamu sadar telah keliru, tapi bibirmu tetap bungkam. Atau kamu berkata, iya tapi. Dan sisanya adalah pembelaan yang bahkan kamu sendiri tak yakin. Karena jauh di dalam, kamu tahu, tidak ada yang perlu dibela. Hanya ada kebenaran kecil yang tertahan. Tidak diucapkan, tapi memberatkan. Mengakui kesalahan memang tidak mudah. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita terlalu sadar. Sadar akan risikonya. Sadar akan konsekuensinya. Sadar bahwa begitu kalimat itu keluar, kita tidak lagi bisa bersembunyi. Tidak di balik citra, tidak di balik reputasi, tidak di balik senyum palsu yang terlalu sering digunakan untuk menutupi rasa bersalah. Tapi mari kita jujur, sebenarnya yang kita takutkan bukan kesalahan itu sendiri. Yang kita takutkan adalah kehilangan harga diri yang selama ini kita bangun. Kita kira mengaku salah itu sama dengan runtuh. Padahal, justru di situ pondasi baru bisa dibentuk. Stoikisme punya sikap yang berbeda terhadap kesalahan. Mereka tidak merayakan kesalahan, tapi mereka juga tidak menjadikannya momok. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu salah, akui, lalu perbaiki. Itu cukup. Tanpa drama. Tanpa melarikan diri." Karena satu hal yang tidak pernah diajarkan secara serius pada kita adalah bahwa mengaku salah bukan kelemahan. Itu keberanian. Dan lebih dari itu kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Tapi kenapa kita sering memilih menyangkal? Salah satu alasannya adalah ketakutan terhadap isolasi. Bahwa setelah mengaku salah, kita akan ditolak, dianggap tidak layak, dijauhi. Dan ini masuk akal. Sebab bagi banyak orang, pengalaman masa lalu, terutama di lingkungan yang keras atau penuh hukuman, menanamkan bahwa kesalahan harga diri yang hilang. Tapi hari ini kamu bukan anak kecil lagi. Kamu bukan bagian dari sistem yang menghukum kejujuran. Kamu bisa memilih untuk membentuk ulang definisi itu, bahwa mengaku salah bukan akhir melainkan awal. Awal dari perbaikan, kelegaan, dan hubungan yang lebih sehat. Psikologi menyebut dua hal yang sering tertukar, guilt dan shame. Guilt mengatakan, aku salah. Sementara shame berkata, aku adalah kesalahan itu. Perbedaannya sangat besar. Yang satu membebaskan, yang lain membelenggu. Maka penting untuk menyadari, kamu bukan kesalahanmu. Kamu adalah manusia yang sedang bertumbuh, dan pertumbuhan selalu datang dengan jatuh. Bayangkan ini. Seseorang yang kamu hormati mengaku salah kepadamu. Tidak defensif. Tidak berbelit. Hanya satu kalimat. Aku salah waktu itu, dan aku menyesal. Apa yang kamu rasakan? Mungkin justru respekmu tumbuh, karena kejujuran yang polos, tanpa alasan, tanpa drama, adalah sesuatu yang jarang, dan karenanya sangat kuat. Sekarang balikan situasinya. Kamu yang bicara. Kamu yang mengucapkan kalimat itu, dan kamu melihat bagaimana suasana menjadi lebih jernih. Hubungan yang awalnya retak perlahan memulih. Tidak semua langsung beres ya. Tapi percayalah, itu satu langkah ke arah yang tidak bisa dicapai dengan kebohongan atau penghindaran. Dan jika kamu takut tidak dimaafkan, itu urusan orang lain. Tugasmu adalah membebaskan dirimu sendiri dari beban yang tidak perlu kamu bawa terlalu lama. Kejujuran adalah bentuk tertinggi dari self-respect. Kalau kamu masih menunda mengaku, mungkin karena kamu ingin menunggu waktu yang tepat. Tapi kapan waktu itu datang? Atau kamu sebenarnya menundanya karena takut citramu runtuh? Padahal justru saat kamu mengakui, kamu menunjukkan bahwa harga dirimu bukan ilusi, tapi nyata. Kesalahan yang diakui akan menjadi pelajaran. Tapi kesalahan yang disangkal, lama-lama akan jadi racun. Merusak hubungan, menyabotase keputusan, membuat batin gelisah, padahal wajah tetap tersenyum. Dan kamu tahu itu. Jadi pertanyaannya bukan, apakah kamu pernah salah?
Tapi, apa kamu cukup kuat untuk mengakuinya? Kalau iya, maka itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu sudah siap menjadi versi dirimu yang lebih jujur, lebih utuh, dan lebih manusia. Poin 8. Ketidaknyamanan adalah guru terbaikmu. Berhenti lari darinya. Kamu tahu perasaan itu? Saat semuanya terasa agak sesak, sedikit gelisah, tidak nyaman. Seperti ada yang mengganjal tapi tidak bisa dijelaskan. Kamu coba sibukkan diri, scroll, ngobrol, tidur. Tapi rasa itu tetap tinggal. Diam-diam, ia mengingatkan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai. Pertanyaannya bukan kenapa perasaan itu datang, tapi kenapa kamu terus menghindar. Kita terbiasa mengartikan rasa tidak nyaman sebagai tanda untuk menjauh. Padahal kadang, justru itu pintu yang harus kamu lewati. Tapi siapa yang bisa menyalahkan? Otak manusia memang dirancang untuk menghindari rasa sakit. Bukan untuk berkembang, tapi untuk bertahan. Masalahnya, bertahan bukan berarti hidup. Dan di titik itu, kamu harus membuat pilihan. Tetap aman di tempat yang stagnan, atau sedikit terluka demi tumbuh. Stoikisme mengajarkan, pelatih diri Anda untuk melepaskan hal-hal yang Anda takut kehilangan. Itu termasuk rasa nyaman yang selama ini kamu peluk erat, padahal diam-diam mengekang. Karena di balik kenyamanan yang tidak ditantang, seringkali tersembunyi stagnasi yang dibungkus rapi. Coba bayangkan ini. Setiap hari kamu melakukan rutinitas yang sama, tidak ada risiko, tidak ada ketegangan, semua terasa stabil. Tapi di balik semua itu, kamu merasa kosong. Seperti ada bagian dari dirimu yang belum hidup. Dan kamu mulai bertanya, apakah hidupku cuman ini? Sementara itu, seseorang di luar sana mungkin sedang berkeringat, gugup, jatuh bangun, gagal berkali-kali. Tapi di matanya, ada cahaya. Karena dia tahu dia sedang hidup. Dia tahu, ketegangan itu bukan siksaan. Itu pertanda bahwa dia sedang berubah. Ketidaknyamanan, kalau kamu berani melihatnya jujur, sebenarnya adalah panggilan. Sebuah undangan untuk mendalami sesuatu yang selama ini kamu hindari. Luka lama, percaya diri yang rapuh, keputusan yang kamu tahu benar, tapi belum kamu ambil. Psikologi menyebut ini avoidance coping. Menghindari hal sulit dengan berpura-pura sibuk, menolong orang lain agar tak perlu urus diri sendiri, atau membuat alasan bahwa nanti saja. Tapi kamu tahu, nanti itu hampir selalu berarti tidak akan pernah. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan? Karena semakin kamu lari dari ketidaknyamanan, semakin besar ia tumbuh di dalam kepalamu. Rasa takut menjadi berlebihan. Rasa cemas menjadi otomatis, dan hidupmu menjadi pengecut dalam diam. Padahal yang kamu butuhkan mungkin bukan motivasi, tapi latihan menerima rasa tidak nyaman sebagai bagian dari hidup. Voluntary discomfort. Hal kecil seperti bangun lebih pagi, menghindari konsumsi instan, membiarkan dirimu merasa sedih tanpa harus langsung mencari pelarian. Kamu akan kaget betapa kuatnya kamu selama ini, hanya saja belum sempat diuji. Dan jangan salah, ketidaknyamanan bukan hanya datang dari luar. Kadang datang dari dalam, dari rasa tidak puas atas dirimu sendiri, dari panggilan batin yang terus kamu bungkam, dari ambisi yang selama ini kamu tahan, karena takut gagal lebih menyakitkan daripada tidak mencoba. Tapi kalau kamu terus menghindar, kamu akan hidup seperti hantu. Ada tapi tidak hadir. Bernapas tapi tidak bergerak. Lalu, mungkin di satu titik nanti kamu akan duduk sendiri, di usia yang matang. Kamu menatap keluar jendela, dan yang terlintas bukanlah kenangan, tapi pertanyaan. Kenapa aku tidak berani waktu itu? Tentu kamu bisa memberi 1000 alasan, tapi hati kecilmu tahu, sebenarnya bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahan sedikit tidak nyaman. Padahal justru di situ pembentukan terjadi. Post-traumatic growth adalah istilah untuk menjelaskan bagaimana setelah krisis besar, seseorang bisa tumbuh lebih kuat, lebih jernih, bahkan lebih bahagia. Karena mereka tidak lari, mereka tinggal di rasa sakit itu, dan membiarkannya mengubah mereka dari dalam.
Kamu bisa melatihnya hari ini. Tidak perlu ekstrim. Cukup duduk dalam gelisah tanpa buru-buru memperbaikinya. Lakukan satu hal sulit yang selama ini kamu tunda. Rasakan sensasinya. Tahan. Jangan lari. Biarkan proses itu membentukmu. Karena mungkin versi terbaik dari dirimu tidak sedang menunggumu di zona nyaman, tapi sedang berdiri di seberang rasa takutmu, menunggu kamu cukup berani untuk melangkah. Poin 9. Disiplin lebih kuat dari motivasi. Bangunlah setiap hari. Pernah kepikiran begini nggak? Kenapa rasanya semangat itu cuma datang saat malam, waktu semua terlihat mungkin? Tapi giliran pagi datang, dan alarm berbunyi. Semua ide-ide besar itu menguap. Yang tersisa cuma rasa malas, bantal yang makin nyaman, dan satu kalimat klasik. Nanti aja. Dan kamu tahu? Kamu bukan satu-satunya. Rata-rata orang merasa harus bersemangat dulu baru bisa bergerak. Tapi entah kenapa, semangat itu seperti tamu yang datang tanpa kabar dan pergi sesukanya. Sementara hidup tetap berjalan. Tugas menumpuk. Waktu tidak menunggu kamu bangkit. Jadi, logikanya jelas. Kalau kamu masih menggantungkan hidup pada motivasi, kamu akan kalah bahkan sebelum memulai. Stoik tidak pernah menaruh harapan pada semangat. Mereka tidak percaya pada keberuntungan suasana hati. Yang mereka percayai adalah ritme, jadwal, ketekunan. Marcus Aurelius menulis setiap pagi, bukan karena dia sedang termotivasi, tapi karena itu tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Ia bangun, ia tulis, selesai. Bukan untuk dipuji, bukan untuk viral. Disiplin itu sunyi. Dan justru karena sunyi, ia tidak bisa dipalsukan. Kalau kamu selama ini merasa stuck, bisa jadi karena kamu terlalu lama berdialog dengan rasa malasmu. Dan rasa malas itu pintar berdalih. Belum waktunya, nanti aja. Kamu harus nunggu mood bagus dulu. Tapi tunggu sebentar. Siapa yang menentukan arah hidupmu, kamu atau mood? Ada studi menarik soal ini. Neuroscience menunjukkan bahwa otak manusia lebih cepat membentuk jalur kebiasaan dibanding mengandalkan keputusan emosional harian. Artinya, kalau kamu membentuk sistem, kamu tidak perlu merasa dulu untuk bergerak. Kamu hanya bergerak. Bayangkan kamu punya rutinitas yang tidak berubah meskipun hatimu sedang malas. Kamu tetap bangun, kamu tetap menulis, kamu tetap olahraga, kamu tetap hadir, hari demi hari. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada drama. Tapi perlahan, hidupmu mulai berubah, tanpa kamu sadari. Karena ternyata, momentum itu bukan hasil dari inspirasi, tapi dari konsistensi. Lalu kenapa masih banyak yang gagal menjaga disiplin? Sederhana. Karena mereka kira motivasi itu mesin utama. Padahal motivasi itu cuma bensin eceran yang cepat habis. Disiplinlah yang membangun fondasi. Yang kamu butuh bukan semangat membara, tapi keputusan dingin. Aku akan tetap melangkah, walau tidak ada gairah. Dan seringkali, alasan kita malas bukan karena kita lemah, tapi karena kita perfeksionis. Kita pikir, kalau tidak bisa 100%, mending tidak usah sekalian. Padahal 10% itu lebih berguna daripada 0%. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya harus terus berjalan. Mari kita bayangkan lagi. Kamu duduk sendiri malam hari, membuka jurnal kecil. Kamu menulis, hari ini aku tidak terlalu produktif, tapi aku tetap bangun. Aku tetap mengerjakan satu hal penting, dan itu cukup. Kecil, tapi itu kemenangan. Karena kamu membuktikan bahwa kamu tidak tunduk pada rasa malas. Bahwa kamu tetap bergerak, meski hari ini tidak sempurna. Dan kamu tahu, kebiasaan seperti itu, yang kelihatannya remeh, adalah pondasi dari hidup yang kokoh. Karena hidup tidak dibangun oleh hari-hari penuh inspirasi. Hidup dibentuk dari keputusan-keputusan kecil saat tidak ada yang melihat. Konsistensi itulah yang menciptakan hasil. Bukan wacana, bukan mood, tapi aksi yang berulang. Lalu, apakah kamu harus berubah drastis? Tidak. Mulai saja dari hal paling sederhana. Bangun dan rapikan tempat tidurmu. Sisihkan 5 menit untuk membaca. Tuliskan satu kalimat refleksi. Jalan kaki 10 menit. Tidak perlu wah. Yang penting, berulang.
Karena jika kamu mampu melakukan sesuatu kecil secara konsisten, kamu tidak butuh alasan besar untuk berubah. Kamu sudah menjadi perubahan itu sendiri. Dan jika suatu hari kamu merasa seperti tersesat, tidak semangat, tidak yakin, cukup ingat satu hal. Bangun, hadir, lanjutkan. Satu langkah setiap hari lebih kuat dari 1000 mimpi yang tidak dijalani. Karena yang kamu cari selama ini bukan motivasi, tapi disiplin. Yang diam-diam sudah menyelamatkanmu lebih sering daripada yang kamu sadari. Poin 10. Berhenti hidup di dalam kepalamu sendiri. Hiduplah selaras dengan tindakanmu. Kamu pernah duduk sendiri, diam, tapi pikiranmu tidak pernah ikut diam? Pernah merasa seperti ada begitu banyak yang ingin kamu lakukan, tapi tubuhmu tidak bergerak kemana-mana? Seolah-olah kamu hidup lebih banyak di dalam kepala daripada di dunia nyata. Dan kamu tahu, itu bukan karena kamu malas. Kamu punya ide. Kamu punya visi. Bahkan, kadang terlalu banyak. Sampai akhirnya semua terasa berat sebelum satu pun dimulai. Di situ jebakannya. Banyak orang berpikir, semakin pinter, semakin dalam merenung, semakin baik. Tapi ternyata tidak. Ada titik di mana berpikir terlalu lama justru menghalangi langkah. Bukan karena pikirannya salah, tapi karena tidak pernah diwujudkan. Stoik tidak pernah memisahkan antara pikiran dan tindakan. Marcus Aurelius menulis untuk mengingatkan dirinya, bukan untuk pamer ke dunia. Epictetus bahkan menyindir, jangan berlagak seperti seorang filsuf, jalani saja hidup seperti satu. Karena kamu bisa tahu semua teori, tapi kalau tidak ada satu pun yang kamu jalani, lalu apa bedanya kamu dengan mereka yang tidak tahu apa-apa? Sekarang bayangkan ini. Pagi hari, kamu duduk, ngopi, mata menatap keluar jendela. Dalam pikiranmu, kamu sudah membayangkan rencana besar. Mau mulai usaha, mau rajin olahraga, mau lebih tenang, lebih mindful, lebih bermanfaat. Tapi hari berlalu, dan tidak satu pun dari itu yang kamu jalankan. Lalu malamnya, kamu merasa bersalah. Bukan karena gagal, tapi karena tidak mulai. Dan itu sakit. Karena kamu tahu kamu sanggup. Tapi kamu juga tahu kamu menunda. Lagi. Itu sebabnya banyak orang merasa gelisah, padahal mereka tidak sedang melakukan apa-apa. Karena energi di dalam diri mereka penuh, tapi tidak punya saluran. Semua hanya diam di kepala, berputar seperti roda yang tidak pernah menyentuh tanah. Psikologi menyebutnya analisis paralisis. Kamu terlalu banyak berpikir, terlalu takut salah, terlalu ingin sempurna, dan semua itu menyamar jadi alasan rasional, padahal cuma bentuk lain dari penundaan. Lucunya, kamu mungkin merasa kamu sibuk. Sibuk berpikir, sibuk menyusun rencana, sibuk merasa perlu tahu lebih dulu. Tapi kalau ditanya, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Jawabannya, diam. Kadang kita lupa bahwa dunia tidak berubah karena niat, tapi karena tindakan. Kecil, pelan, jelek pun tidak apa-apa. Asal nyata. Bahkan dalam para psikologi, banyak yang percaya bahwa energi yang tidak dikeluarkan akan menetap di tubuh dalam bentuk resah. Seolah tubuh kita tahu, ada sesuatu yang seharusnya kamu lakukan, tapi belum kamu lakukan. Dan itu akan terus menghantui. Dalam tidurmu, dalam percakapan yang tak kamu ikuti penuh, dalam tatapan kosong saat semuanya terasa datar. Karena kamu tahu, kamu tidak hidup sepenuhnya. Sekarang mungkin kamu bertanya, kalau aku belum siap gagal, harus bagaimana? Jawabannya, kamu tidak perlu siap gagal. Kamu hanya perlu siap untuk hidup nyata. Karena gagal adalah bagian dari hidup itu sendiri. Kamu tidak perlu tahu semua hal sebelum memulai. Kamu cukup mulai dan biarkan proses itu mengajari. Maka hari ini, satu ajakan sederhana. Ambil satu ide yang sudah lama di kepala. Jangan semua, satu saja. Lalu pilih satu tindakan kecil, jangan besar-besar. Yang penting konkret. Mungkin itu artinya kirim satu email. Jalan kaki 15 menit. Tulis satu paragraf. Atau sekadar merapikan meja kerja. Apapun, asal kamu mulai bergerak. Dan saat kamu melakukannya, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata.
Sebuah rasa terhubung antara pikiran, tubuh, dan waktu. Di titik itulah, kamu mulai hidup. Bukan sebagai ide, bukan sebagai rencana, tapi sebagai seseorang yang menyatukan niat dan gerak, dan membiarkan dunia melihat siapa kamu, bukan dari apa yang kamu pikirkan, tapi dari apa yang kamu lakukan. Kesimpulan, mari kita perlambat sebentar, tarik napas dalam, dan jujur pada diri sendiri. Kamu ingin memperbaiki diri, tapi apakah kamu benar-benar tahu apa yang sebenarnya harus diperbaiki? Karena banyak orang bilang ingin berubah, tapi yang mereka ubah hanyalah kemasannya. Gaya bicara, feed media sosial, cara menulis caption, semuanya terasa seperti peningkatan. Tapi dalam diam, mereka tetap orang yang sama, luka yang sama, pola yang sama, keputusan yang sama. Apa itu perbaikan atau hanya kamuflase? Stoik punya pandangan yang tidak menyenangkan tapi jujur. Memperbaiki diri bukan berarti mengganti diri. Bukan soal menampilkan versi baru yang lebih bisa diterima orang, tapi soal menyelaraskan hidup kita dengan nilai yang selama ini mungkin sudah kita tahu, tapi belum kita jalani. Itu sebabnya transformasi sejati terasa sepi, karena ia tidak terjadi di panggung, tidak terjadi di video motivasi, tapi di ruang yang sangat pribadi, saat kamu duduk sendiri, menatap kegagalanmu, dan tidak berusaha membelanya. Saat kamu berhenti menyalahkan dunia, dan mulai bertanya, kalau memang ini hidupku, aku harus mulai dari mana? Dan pertanyaan itu tidak punya jawaban instan. Perbaikan diri yang tulus bukanlah pelarian dari rasa malu, tapi keberanian untuk tinggal di dalamnya. Bukan karena kamu pantas dihukum, tapi karena kamu ingin memahami kenapa luka itu ada, dan apa yang bisa kamu bangun darinya. Mungkin kamu merasa, aku ingin jadi versi terbaik diriku. Tapi berhati-hatilah, karena kalimat itu sering berubah menjadi tekanan tanpa sadar. Keinginan untuk menjadi terbaik sering menipu kita agar terus merasa kurang. Dan saat rasa kurang itu datang, kita sibuk mengejar validasi eksternal, bukan pertumbuhan internal. Pertanyaannya, kamu ingin diperbaiki atau diterima? Karena keduanya tidak selalu sama. Kultur populer hari ini mempromosikan perbaikan seperti produk. Ganti mindsetmu, upgrade dirimu. Tapi stoikisme tidak bermain di ranah kosmetik. Ia mengarah ke satu tempat, konsistensi karakter. Bukan sekadar bagaimana kamu terlihat, tapi siapa kamu ketika tidak ada yang melihat. Coba kamu renungkan, kalau selama 5 tahun ke depan, kamu tidak membuat satu pun postingan tentang perkembanganmu, tidak menceritakan perjuanganmu, tidak menyebutkan pencapaianmu, tapi kamu tetap bangun lebih awal, tetap belajar hal baru, tetap lebih sabar, tetap memaafkan, tetap hadir untuk orang-orang terdekatmu. Apakah itu cukup? Atau kamu masih merasa perlu dipuji dulu, baru percaya bahwa kamu sedang bertumbuh? Karena sejujurnya, banyak orang saat ini tidak sedang memperbaiki diri. Mereka hanya sedang memperkuat ilusi, merapikan topeng, dan itu melelahkan. Karena tak peduli seberapa kuat kamu membentuk citra, jiwa tahu, dan jiwa tidak bisa dibohongi. Perubahan sejati justru lebih lembut. Ia tidak terlalu banyak bicara. Tapi setiap harinya, kamu mulai bisa menahan satu komentar sinis, meminta maaf tanpa defensif, menunda keinginan jangka pendek demi prinsip, tersenyum ke orang tua meskipun sedang lelah, dan tidak semua itu terlihat. Tapi kamu tahu, dan kalau kamu terus melakukannya, kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi perlu berubah menjadi orang lain, karena kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri. Versi yang lebih jujur, lebih utuh, bukan lebih sempurna, tapi lebih hidup. Mungkin kamu pernah merasa, aku sudah coba berubah, tapi kenapa hidupku masih sama? Pertanyaannya, kamu berubah untuk siapa? Untuk tenang? Atau untuk dipuji? Karena jika perubahannya tulus, hasilnya bukan selalu dalam bentuk uang atau popularitas. Tapi batin yang tidak mudah terguncang, hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih. Dan kalau itu tidak cukup,
maka kamu belum benar-benar selesai berdamai dengan dirimu sendiri. Perbaikilah dirimu, bukan karena kamu rusak, tapi karena kamu berharga untuk terus bertumbuh. Jangan buru-buru menjadi orang yang baru, tapi jadilah versi yang lebih jujur dari siapa kamu seharusnya. Dan jika kamu belum tahu harus mulai dari mana, mungkin kamu hanya perlu berhenti berpura-pura. Karena seringkali memperbaiki diri bukan soal menambah sesuatu, tapi berani melepaskan apa yang seharusnya tidak kamu bawa lagi.